This meeting Media is being recorded. yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi saat ini di Indonesia, jumlah kasusnya sudah mencapai titik yang tinggi kemarin ya, 20.000 per hari. Kita di Kementerian Kesehatan memahami situasi ini dan selalu memonitor apa saja yang terjadi di masyarakat agar kita bisa segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi segera hal-hal yang memang perlu kita lakukan intervensi. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan tempat tidur, khususnya di daerah DKI Jakarta. Saya bersama Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Kepala BNPB, dan juga Pak Gubernur selalu mengkoordinasikan untuk memastikan agar jumlah tempat tidur yang ada cukup dan mengikuti perkembangan jumlah kasus yang masuk. Untuk saudara-saudara ketahui, dalam seminggu terakhir ini, kita sudah mengambil beberapa keputusan, di antaranya adalah mengkonversikan 3 rumah sakit besar pemerintah, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan Rumah Sakit Persahabatan, untuk menjadi 100% rumah sakit yang menangani COVID. Sehingga dengan demikian, ada ratusan tempat tidur baru, lengkap dengan peralatan, lengkap dengan dokter-dokter yang berpengalaman, lengkap dengan perawat-perawat yang berpengalaman untuk bisa melayani para pasien yang sakit di DKI Jakarta. Dan diharapkan minggu ini konversi tersebut bisa selesai sehingga bisa menambah jumlah tempat tidur untuk melayani rakyat Jakarta yang sudah lengkap langsung dengan fasilitas dan tenaga kesehatannya. Hal kedua yang juga sudah kita lakukan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan Kepala BNPB adalah kita akan mengubah semua kamar IGD, gawat darurat, menjadi kamar isolasi. Sehingga dengan demikian perawatan yang normal bisa dilakukan di sana untuk menampung pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit, mendapatkan perawatan seperti di kamar biasa. Sedangkan untuk layanan IGD-nya, kita sudah memutuskan untuk membangun tenda di luar rumah sakit, supaya yang ingin dicek masuknya ke sana, tidak masuk ke ruangan IGD karena ini akan dipakai sebagai tambahan tempat tidur. Kita berterima kasih karena BNPB sudah sangat membantu untuk menambah tenda-tenda di luar rumah sakit sebagai tempat IGD, sehingga kita bisa menggunakan ruang IGD yang ada sebagai tempat isolasi. Hal ketiga yang kita lakukan adalah menambah tempat isolasi, menambah tempat isolasi. Kita tahu bahwa Wisma Atlet yang tadinya ada sekitar 5.994 sudah kita naikkan sampai ke level 7.000. Tapi kemudian karena kasus konfirmasi naik terus, itu pun juga semakin hari semakin penuh. Jadi kita sudah menambah 2 tempat isolasi baru. Satu di Pasar Rumput, satu di Nagrek. Di Nagrek itu ada 4 tower, kita bisa isi sekitar 4.000 ya. Kita akan mulai dengan 2.000 dulu, tapi itu kapasitas maksimalnya bisa 4.000. Sedangkan di Pasar Rumput, kita akan juga menambah kapasitas isolasi sekitar 3.000. Ya. Jadi ada 7.000 tempat tidur isolasi tambahan, atau 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya yang ada di Wisma Atlet. Rencana kami dengan Kepala BNPB, Panglima TNI, Pak Gubernur, dan Bapak Kapolri adalah memindahkan yang OTG dan ringan ke Nagrek dan Pasar Rumput,
sehingga Wisma Atlet yang memang fasilitasnya sudah ada lebih lama, kita bisa upgrade untuk juga bisa menangani yang kondisinya sudah menengah. Ya. Sedangkan yang kondisi berat tetap kita arahkan ke rumah sakit. Dan kita akan memastikan bahwa disiplin pengisian ini bisa dijaga sehingga tidak usah OTG sebenarnya kita bisa rawat either di rumah isolasi mandiri atau isolasi terpusat di Nagrek atau di Pasar Rumput. Dengan demikian kita harapkan bahwa kapasitas layanan kesehatan baik itu yang orang tanpa gejala maupun orang yang dengan gejala ringan, menengah, berat, itu kita bisa atur dengan lebih baik. Bapak Ibu juga mungkin mendengar mengenai isu oksigen. Ya, kami bisa sampaikan di sini bahwa oksigen yang ada tuh cukup. Ya, oksigen yang ada itu cukup. Kita memiliki kapasitas produksi oksigen di Indonesia itu sebagian besar untuk oksigen industri, ya, untuk oksigen industri. 75% itu untuk oksigen industri. Hanya 25% yang untuk oksigen medis. Nah, kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier-supplier oksigen ini bahwa mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis. Karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Jadi ada satu perusahaan oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit. Nah, kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25%. Ya, karena yang 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensuplai industri. Nah, komitmen dari perusahaan ini adalah 75% ini siap diberikan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit. Ya, sehingga dengan demikian kita masih punya room yang cukup. Nah, masalah oksigen ini juga ada masalah mengenai logistiknya. Jadi pabrik oksigen itu ada 4 di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah, 4 di Jawa Timur. Ya, kemarin kalau teman-teman sempat dengar ada isu di Jawa Tengah, sebenarnya itu karena memang pas ada kondisi pabriknya sempat berhenti karena aliran listrik, ya, yang terganggu sebentar. Tapi karena memang mesinnya butuh waktu untuk startup kembali, sehingga membutuhkan waktu. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan agar supply listriknya itu konsisten untuk seluruh pabrik-pabrik oksigen yang ada di Jawa, agar mereka bisa berproduksi penuh dan tidak terganggu operasinya. Hal yang kedua juga, kita sudah berdiskusi dengan produsen oksigen ini, agar kalau ada sesuatu yang terjadi di Jawa Tengah, karena pabrik oksigennya hanya satu, kita bisa langsung mengisi dengan truk-truk untuk asalnya pabrik dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Ya. Nah, truk-truk ini besar-besar maut oksigen, tersedia juga jumlahnya cukup, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri untuk memastikan bahwa logistik atau pergerakan dari truk-truk besar ini aman. Ya, jadi tidak akan ada gangguan, tidak ada masalah odol, tidak ada masalah lainnya, ini aman. Karena memang digunakan untuk mengangkut oksigen. Jadi saya terima kasih nih kepada teman-teman di Polri, khususnya Bapak Kapolri yang sudah bantu. Ya. Juga ada isu mengenai tabung. Karena untuk rumah sakit besar, oksigen itu ditaruhnya di tabung yang besar, yang stay di sana. Ya. Tapi untuk rumah sakit yang lebih kecil, itu ada tabung-tabung gas kecil. Nah, ada isu juga sedikit mengenai tabung-tabung gas ini. Sebenarnya setelah dilihat, bukan masalah jumlahnya yang kurang, tapi karena ada peningkatan yang tinggi, sehingga perputaran tabungnya itu mesti dijaga. Sama seperti kita punya tabung LPG misalnya. Di rumah kita punya 2 tabung. Kalau misalnya sebelumnya sebulan sekali diganti, karena sekarang penggunaannya lebih sering, ya mungkin mesti seminggu sekali diganti. Atau 3 hari sekali diganti. Nah, isunya adalah banyak yang kemudian tabung LPG-nya supaya nggak terlalu sering ganti, pengen nambah 4. Nah, itu yang kita ajarkan. Sebenarnya nggak perlu. Karena toh logistiknya bagus,
nggak perlu walaupun jumlah pemakaiannya lebih banyak, tabung LPG-nya nggak usah dari 2 dibikin jadi 4 atau 8. Tapi nanti pengisiannya lebih sering. Yang tadinya 1 bulan sekali menjadi 2 hari sekali atau juga jadi seminggu sekali. Dan saya terima kasih juga sudah dibantu oleh Bapak Menperin. Jadi Pak Agus itu sudah sampaikan ke saya bahwa sebenarnya jumlah tabung di kita pun ada stok 3.000 unit. Dan para produsen tabung ini umumnya adalah perusahaan dalam negeri, mereka juga bisa dengan cepat memproduksi tabung oksigen. Jadi itu menjelaskan juga ke masyarakat bahwa kita sudah mengantisipasi adanya kekurangan tabung oksigen ini. Ya. Kemudian teman-teman, Bapak Presiden meminta agar implementasi di lapangan itu harus menjadi suatu hal yang kita terapkan dengan disiplin. Jadi di sini saya ingin menekankan ke teman-teman sekalian, saya tuh sering ditanya, ini banyak sekali berita negatif mengenai Indonesia, mengenai pandemi ini, mengenai penanganannya. Saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa saya percaya bangsa Indonesia pasti bisa melewati pandemi. Sudah ada banyak event lain yang sulit sama sulitnya atau lebih sulit yang bangsa kita bisa lalui dengan selamat. Kemerdekaan, kemudian kita juga pernah menghadapi ekonomi krisis di tahun 98. Asalkan kita benar-benar bisa bekerja bersama-sama, ya, harusnya kita bisa atasi. Sejarah bangsa Indonesia, sejarah umat manusia, harusnya kita bisa. Asalkan kita selalu fokus untuk menggunakan energi yang kita miliki, itu ke sisi positif untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga tidak terlalu banyak energi kita gunakan untuk saling menyalahkan, mencari kekurangan orang. Ya. Kita sama-sama aja salurkan energi positif kita untuk mengatasi pandemi ini bersama. Kita fokus untuk bekerja sama. Saya tidak mungkin bisa sendiri menyelesaikan ini. Pemerintah tidak mungkin bisa sendiri. Kita butuh dukungan semua stakeholder, semua komponen bangsa. Ya, pemerintah daerah, wartawan, rakyat, swasta, kita harus sama-sama. Saya percaya modal sosial bangsa Indonesia itu besar sekali. Asalkan kita bisa rajut kebersamaan ini, energi yang dimiliki, saya yakin Indonesia bisa mengatasi pandemi. Saya juga sering ditanya teman-teman ada mengenai bagaimana mengenai tenaga kesehatan kita. Ya, saya sampaikan bahwa tenaga kesehatan kita banyak juga yang terkena. Dan saya terus terang sedih, tapi di sisi lain juga saya lega karena dibandingkan dengan yang Januari Februari yang terkena itu lebih banyak OTG dan juga bergejala ringan. Ya. Walaupun ada juga yang terkena gejala berat dan yang paling menyedihkan buat saya kalau ada tenaga kesehatan yang wafat. Oleh karena itu, saya juga memastikan dan saya sudah menginstruksikan ke seluruh rumah sakit agar mereka harus memprioritaskan tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan yang terkena, itu harus diprioritaskan agarkan mereka bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang terakhir, teman-teman, saya sering ditanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Sulit menjawab dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Karena setelah saya melihat pola pandemi ini semuanya bergantung kepada kita. Berapa lama pandemi akan terus ada, itu tergantung pada kita. Berapa banyak kasusnya akan naik, itu tergantung kepada kita. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit, saudara-saudara kita, tenaga kesehatannya masuk rumah sakit, itu juga tergantung kepada kita. Semakin kita bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, rajin mencuci tangan, pandemi ini akan makin cepat berakhir. Teman-teman, mari kita tinggal di rumah. Karena dengan kita tinggal di rumah, di masa-masa ini, bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi kita melindungi keluarga kita yang tercinta, kita melindungi keluarga-keluarga kita, dan juga tetangga-tetangga kita,
kita melindungi rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia. Terima kasih. Jangan lupa terus sehat dan tinggal di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menkes izin, apakah dapat 2 pertanyaan Bapak? Dari boleh. Baik, siap. Izin bertanya, ini yang pertama dari Intan Harian Kompas, Pak. Dengan lonjakan kasus saat ini, apakah ada tambahan untuk alokasi anggaran penanganan COVID, terutama dari Kemenkes, berapa besar dan alokasinya apa saja? Dan kondisi saat ini, komunikasi seperti apa yang dibangun pemerintah kepada masyarakat usia muda, karena kasus yang masuk rumah sakit, kondisi berat banyak di usia muda tanpa komorbid. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, karena dibatasi 2 pertanyaan saja, dari Jakarta Post, tempat tidur yang ditambah untuk COVID jadi berapa di DKI dan apakah mampu sedangkan BOR sudah di atas 90%. Untuk daerah lain khususnya Pulau Jawa, bagaimana supportnya selain penambahan tempat tidur dan bagaimana dengan pengetatan PPKM? 2 pertanyaan Bapak, monggo silakan Pak. Jadi yang pertama mengenai anggaran ya. Anggaran untuk penanganan COVID khusus itu ada 131 triliun. Dan penyerapannya sekarang sampai bulan Juni masih sekitar 50%. Itu pun banyaknya di anggaran yang di Kementerian Kesehatan. Ada anggaran lain di luar itu yang dialokasikan 8% yang ada di APBD. Itu serapannya masih rendah. Saya tidak ingat angka pasnya, tapi seingat saya masih belasan persen ordernya. Jadi kalau ditanya anggaran, sebenarnya jumlah anggarannya ada. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa kali bahwa tidak perlu khawatir karena uangnya disiapkan. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa menutilisasikan itu seefisien mungkin. Jadi buat saya itu pertanyaan. Mengenai anggaran ada. Tinggal bagaimana kita memakainya dengan secepat mungkin dan sepintar mungkin. Mengenai usia muda, memang kita melihat bahwa ada gejala usia muda masuk. Tapi catatan saya juga, sekarang kita sedang melakukan penelitian bagaimana mengenai severity-nya, keparahannya. Karena memang datanya di seluruh dunia, untuk usia di bawah 18 tahun itu 99% lebih itu sembuh. Ya, dibandingkan dengan usia yang di atas 18 tahun. Kita juga yang kedua sedang mengkaji vaksin-vaksin mana yang sudah memiliki emergency use authorization untuk usia muda. Yang sudah kita amati sekarang ada 2 yang ada di listnya kita. Satu adalah Sinovac yang bisa antara umur 3 sampai 17. Kemudian satu lagi adalah Pfizer yang bisa umur 12 sampai 17. Itu sudah keluar emergency use authorization-nya. Dan kita sekarang sudah berbicara dengan ITAGI mengenai hal ini. Karena kita juga harus mendengarkan pihak-pihak ahlinya mengenai pemberian vaksin ini ke remaja. Dan yang ketiga, kita juga melakukan studi. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengambil keputusan di negara-negara lain seperti apa. Negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara Asia, bagaimana mereka melakukan treatment pemberian vaksin untuk di bawah usia 18 tahun. Dan di grup mana mereka memberikan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengeluarkan keputusan yang komprehensif. Berdasarkan data yang ada di kita, data penggunaan atau policy di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehatan emergency use authorization yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut. Mengenai tempat tidur di DKI mungkin nanti Pak Anies yang bisa lebih tepat menyampaikannya. Tapi sekali lagi, untuk tempat tidur yang ada di Indonesia, sekarang jumlah untuk tempat tidur isolasi ada sekitar 85.000. Ya. Sudah terisi sekarang naik ke 60.000. Jadi kita masih ada room 25.000 lagi dengan kondisi sekarang. Tapi dengan adanya ini belum memperhitungkan konversi yang tadi IGD dan belum memperhitungkan perubahan konversi Rumah Sakit Persahabatan Fatmawati dan juga Sulianti Saroso. Tapi untuk gambaran ke teman-teman, jumlah tempat tidur di Indonesia ada 389.000.
Saya di awal tahun pernah bilang 30% dialokasikan ke COVID, jadi 30% kali 389.000 adalah 130.000 tempat tidur. Ya, jadi sekarang kita baru konversi 85.000, terisi 60.000. Masih punya room sampai 130.000. Mudah-mudahan itu menjawab ya ke teman-teman sekalian, dan sekali lagi terima kasih. Saya titip ke teman-teman wartawan, walaupun sudah divaksin, ya tetap pakai masker, jangan berkerumun gitu ya. Tinggal di rumah, dan kalau bisa tolong bantu menyebarkan berita yang bukan hoax. Karena banyak sekali berita-berita sekarang segala macam di luar. Saya ngerasa adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa informasi yang benar lah yang sampai di masyarakat, sehingga masyarakat tidak bingung mengenai informasi-informasi yang didengar oleh mereka. Sekali lagi saya percaya kita bisa mengatasi pandemi ini, mengatasi masalah ini. Bangsa Indonesia selalu memiliki track record bisa mengatasi segala macam kesulitan asal kita bekerja bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.